teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di YouTube Bimbel Chief bersama Miss Evelyn. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai gaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss mau bertanya dulu ke teman-teman, apa itu gaya? Nah, kalau teman-teman sudah tahu, boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman belum tahu, Miss akan jelaskan dulu. Jadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda dari bergerak menjadi diam. Pengaruh yang kedua, yaitu gaya dapat mempengaruhi cepat lambatnya suatu benda. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak dari benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, supaya teman-teman lebih paham, kita akan bahas satu persatu pengaruh gaya terhadap benda beserta contoh-contohnya ya. Pengaruh yang pertama yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Untuk contoh yang pertama yaitu bola dari diam menjadi bergerak. Nah, di sini merupakan contoh dari pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Jadi seperti teman-teman tahu kan bahwa bola merupakan benda dan benda tentu saja tidak bisa bergerak. Jadi ketika teman-teman memberikan gaya kepada bola tersebut, misalnya teman-teman tendang, teman-teman gelindingkan bolanya, atau teman-teman lempar bolanya, maka bola yang mula-mulanya diam seperti gambar ini akan bergerak seperti ilustrasi ini. Nah, disinilah teman-teman berarti memberikan gaya kepada bola tersebut sehingga bola yang mula-mulanya diam akan bergerak dengan menggelinding dan sebagainya. Untuk contoh yang kedua yaitu pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam, yaitu mobil yang mula-mulanya bergerak kemudian akan berhenti. Kenapa bisa berhenti? Saat pengemudi menginjakkan pedal rem pada mobil, maka pengemudi tersebut memberikan gaya kepada mobil tersebut sehingga mobil yang mula-mulanya bergerak, maka mobil tersebut akan perlahan berhenti. Selanjutnya, pengaruh gaya yang kedua, yaitu gaya mempengaruhi cepat lambatnya suatu benda. Untuk contoh yang pertama, yaitu mengatur cepat lambatnya sepeda. Nah, di sini siapa yang suka bermain sepeda bersama teman-temannya? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi, ketika teman-teman sedang mengayuh pedal sepeda, maka teman-teman sedang memberikan gaya kepada sepeda tersebut. Semakin teman-teman mengayuh sepeda tersebut dengan kencang, maka sepeda tersebut juga akan bergerak semakin kencang dan sebaliknya. Jadi di sini teman-teman memberikan gaya dengan mengayuh pedal dari sepeda tersebut. Selanjutnya, yaitu contoh yang kedua, mobil akan melaju kencang atau lambat. Jadi, ketika pengemudi menginjakkan pedal gas, maka pengemudi tersebut memberikan gaya kepada mobil tersebut sehingga mobil tersebut bisa bergerak lebih kencang atau lebih lambat. Pengaruh gaya yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi arah gerak benda. Contohnya, misalnya teman-teman ketika bermain oper bola dan teman-teman menangkis bola yang datang ke arah teman-teman. Jadi seperti begini ya ilustrasinya. Mula-mulanya bola yang dioperkan dari teman kalian ke kalian itu bergerak ke arah kalian seharusnya. Tapi ketika teman-teman tendang kembali, maka bola tersebut akan berubah arah. Yang awalnya harusnya bola ke arah kalian, malah berpindah ke teman kalian kembali. Jadi disinilah teman-teman memberikan gaya kepada bola tersebut dengan cara menendang atau misalnya menangkis bola tersebut sehingga bolanya bisa berpindah arah. Untuk contoh kedua yaitu mengatur arah gerak layang-layang. Nah, seperti gambar anak-anak ini ya, siapa yang masih sering bermain layang-layang? Pasti seru ya. Jadi, di sini teman-teman bisa memberikan gaya kepada layang-layang tersebut dengan cara menarik talinya dan mengatur arah gerak dari layang-layang tersebut. Ketika misalnya angin sedang bertiup kencang, teman-teman ingin menarik layang-layang supaya tidak terbang terlalu tinggi. Jadi di situ teman-teman bisa mengatur arah dari gerak layang-layang melalui gaya yang teman-teman berikan. Pengaruh yang terakhir yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya ketika teman-teman meremas kaleng. Jadi kaleng yang mula-mulanya bentuknya seperti ini dan ketika teman-teman berikan gaya pada kaleng tersebut, misalnya teman-teman remas atau menekan kaleng tersebut, maka kemudian kaleng tersebut akan penyok seperti ini. Nah, di sini berarti teman-teman memberikan gaya kepada kaleng tersebut sehingga kaleng yang mula-mulanya bentuknya seperti ini akan berubah bentuk seperti ini akibat gaya yang teman-teman berikan.
Contoh yang kedua yaitu melipat kertas origami menjadi berbagai bentuk. Nah, siapa di sini masih suka melipat kertas origami? Nah, jadi mula-mula kertas origami yang masih berbentuk seperti ini, dan ketika teman-teman lipat sesuai dengan kreativitas teman-teman, seperti misalnya melipat bentuk burung bangau, bentuk kapal, dan sebagainya, maka teman-teman sudah memberikan gaya kepada kertas origami tersebut dan berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah, jadi inilah materi mengenai gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Supaya teman-teman lebih memahami lagi mengenai materi ini, Miss akan memberikan latihan soal. Tentukan pengaruh gaya terhadap benda berikut. Untuk gambar yang pertama, buah kiwi yang dipotong. Kemudian yang kedua, anak-anak sedang mengayuh sepeda. Yang ketiga, pengemudi mengubah arah dari setir mobil tersebut. Kemudian gerakan membuka dan menutup pintu. Nah, teman-teman pasangkan gambar ini dengan pilihan-pilihan berikut ini. Pilihan berikut ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, teman-teman pilih dari pilihan A, yaitu mengubah arah benda, B, membuat benda dia menjadi bergerak, C, mempengaruhi kecepatan benda, dan D, mengubah bentuk benda. Nah, teman-teman pasangkan ya dengan ilustrasi gambar yang di atas. Untuk jawaban dari soal ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa dikumpulkan saat pertemuan les nanti. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh ditanyakan saat di kelas nanti. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau kalian suka, boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.